ingin menjadi anak-anak Yesus, anak-anak Kristus, tentunya dalam diri kita melekat sifat-sifat dari Yesus. Terkadang kita dalam pergumulan sebagai orang-orang Kristen, katanya anak Yesus, namun banyak yang berpikiran. Contoh, dia sakit, pemikirannya aneh, siapa yang buatin sakit? Udah berapa jeruk purut yang pulang gai? Daun sirih yang sudah pulang gai? Berpikir dia sakit karena dibuat orang. Ada juga orang-orang Kristen yang katanya anak-anak Kristus lewat malam-malam berdua. Rupanya lewat pohon yang besar, goyang pohon yang tiba-tiba. Langsung aku bilang sama Pak Lubis, itu dia. Kita percaya masih sama roh-roh, sama setan. Padahal kita mengatakan diri kita anak-anak Kristus. Jadi di sini Yesus mau menyampaikan sama Efesus, jadilah teladan. Orang lain bilang kita bodoh, dia. Orang lain bilang kita tidak baik, ya dia. Kita tunjukkan bagaimana kita menjadi anak-anak Kristus. Dalam Injil Efesus pada hari ini, tema kita jadilah teladan. Ada 5 poin untuk menjadi teladan ini. Poin yang pertama, jadilah teladan dalam perkataan. Kita sebagai anak Kristus, baiklah kita berkata sesuai dengan apa yang kita katakan. Terkadang kita orang-orang Kristen banyak yang perkataannya beda dengan apa yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kami kasihkan kurang contoh perkataan ini. Mentang-mentang kita lurah, camat, misalnya kita punya anak kecil umur 2 tahun, kita bawa ke pesta, kita bawa ke gereja, rupanya anak kecil ini minta tolong sama kita. Padahal kita seorang laki-laki, seorang suami, untuk dibawa kencing ke kamar mandi atau ke toilet. Karena kita malu gitu-gitu terus, kita bilang sama si anak kecil ini tadi, anak kita, si Ucok tadi, adek, nanti kalau mau kencing, kau bilang aja nyanyi ya, sama Papa ya. Begitulah selanjutnya. Pas mau gereja nanti, datanglah si anak ini jumpai bapaknya. Bapak mau nyanyi, kan? Oke, pura-pura lah bapaknya nih, dibawa lagi keliling-keliling. Rupanya mau dibawa ke kamar mandi kecil. Gitulah seterusnya. Tiba-tiba suatu saat, si bapak sama si mama ini pergi tugas ke Jakarta. Dititiplah si Ucok tadi ini ke tempat opungnya. Diantarlah si anak ini dari tempat opungnya. Malam-malam mau tidur, si anak bilang sama opungnya, opung, mau nyanyi. Oh, udah malam ini nggak boleh. Tidur ke sana. Opung, adik mau nyanyi. Nggak boleh, ini udah malam. Katanya. Nanti bising, tidur. Opung, adik harus nyanyi, katanya. Udah. Kalau adik mau nyanyi pelan-pelan di sini ya. Katanya. Terus anak ini tadi sujud, bangkit dia berdiri, langsung dibukanya tipis lah dia, kencing pelan-pelan. Nah di sini yang salah siapa? Si bapak atau opung? Bapak yang salah, karena tidak sesuai apa yang disampaikan perkataannya dengan aslinya. Sebagai anak Kristus, Yesus menyampaikan kepada Efesus bahwasanya kita jadilah teladan itu melalui perkataan. Yang kedua, tindakan. Jadi alat ukur dari tindakan ini adalah perkataan. Apa yang telah kita katakan, itulah yang seharusnya kita lakukan. Terkadang kita orang-orang Kristen, kita katakan A, yang dikerjakan Z. Nah, ini tadi di awal ibadah kita, gimana caranya kita bertindak seperti lagu yang sampai memutih, rambut kita memutih. Bukan berarti nyanyi terus Pak Lurah, pagi siang malam sampai memutih. Kapan istirahatnya katanya? Tidak. Ya dalam arti kita memuji Tuhan ini, dalam tindakan kita, ya selama masih ada nafas kita, diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk berbuat menjadi sosok anak-anak Allah. Jangan seperti yang tadi dikatakan anak-anak Allah, tapi kelakuannya tidak tercermin seperti anak-anak Allah, masih percaya sama setan, masih percaya kalau sakit itu dibuat-buat orang.
Terakhirnya datanglah ke Opung atau ke Nampuru untuk membuat penangkisan. Nah, apa yang telah kita ucapkan sebaiknya itu yang menjadi tindakan kita. Jadi kalau kita contohnya ini, contohlah ada ibu-ibu yang apa, ada acara di rumah kita, acara syukuran misalnya, ibu-ibu semua di situ latihan kor. Kalau misalnya adalah anak-anak keluar mandi tanpa baju, mungkin kita maklum ya, kalau anak keluar, mama katanya pas di situ rame-rame, pas lagi nyanyi, maklum. Tapi gimana kalau seorang bapak? Coba kita bayangkan, bapak keluar dari kamar mandi tanpa handuk, tanpa apa. Halo mama semua, katanya gimana? Itu maksudnya tindakan tadi. Sama seperti halnya kita dalam menjalani kehidupan ini. Aku pun jadi koreksi dengan ayat firman Tuhan pada hari ini, koreksi bagi diriku pribadi. Makanya aku bilang tadi, aku ngambil nas ini melalui doa. Dalam doa dia, apanya Tuhan? Rupanya aku jadi ngerti, ini aku berbuat, aku bilang ini, rupanya nanti setelah selesai ibadah, cakapnya lain. Cakap-cakap yang nggak perlu dicakapkan, yang perlu dikeluarkan. Itu yang kita lakukan, terkadang kebanyakan. Jadi yang ketiga, untuk menjadi teladan itu, jadilah teladan dalam kasih. Tadi yang pertama, teladan dalam perkataan, yang kedua tindakan, yang ketiga kasih. Kalau kita sudah hidup dalam kasih, tentunya kita harus berbuat sebagaimana yang pernah diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada hamba-hambanya, para rasul. Dulu Allah melalui Nabi Musa memberikan 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat ini dijabarkan dalam 613 pasal. 613 pasal ini dijabarkan lagi menjadi ribuan ayat untuk menjadi pedoman umat Allah dalam perjalanan hidupnya. Dan Allah menyingkatnya menjadi 2 kalimat. Yang pertama, Allah mengasihi manusia. Yang kedua, manusia mengasihi sesama. Allah persingkat lagi menjadi 1 kata, kasih. Jadi di sini saya mau bilang, kasih itu gini. Kasih itu ialah kebaikan. Itu yang pertama ya. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Saya kasih contoh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia mengasihi Allah enggak? Dunia mengasihi Allah enggak? Tidak ya. Tapi Allah mengasihi manusia. Manusia mengasihi Allah tidak? Belum tentu. Tapi Allah mengasihi manusia tidak? Tidak. Itu alat buktinya kasih. Walaupun dunia tidak mengasihi Allah, tapi Allah tetap mengasihi manusia. Tidak terpatahkan oleh apapun. Allah mengasihi manusia, tidak berubah menjadi kebencian. Coba kalau Allah tidak kasih kepada manusia, dan jadi apa kita? Itu yang mau kita sampaikan kepada keluarga kita. Saya selesai ibadah di sini, keluarga, terkhususnya di kantor lurah, kantor camat, baru ke masyarakat. Itu yang harus kita tanamkan dalam kasih tadi. Kalau kasih itu kita perumpamakan, kita kasih gambaran contoh. Ada sahabat kita, rekan kerja kita, dia berbuat yang kurang baik, kurang menyenangkan. Namanya kasih. Kita nasihati, tetap masih gitu, masih berulah lagi. Ya memang itulah kasih, nggak boleh dibenci. Berapa banyak kita menasihatinya, berapa banyak kita memberikan hal yang patut untuk dia kerjakan, tapi tidak dilaksanakannya. Kita nggak boleh membencinya, mengatainya ke orang lain. Nah, sebelum masuk yang keempat ini, tadi jadilah teladan dalam yang pertama tadi apa? Perkataan. Yang kedua, tindakan. Yang ketiga, kasih. Nah, yang keempat, kesetiaan. Jadilah teladan dalam kesetiaan. Alat ukur dari kasih tadi adalah kesetiaan.
Jadi gini, kadang-kadang bapak di rumah yang rumah tangga, iya kan, sering bertengkar sama istri. Si istri pun ngomong begini sama si bapak, bapak, dulu waktu masih pacaran, saya masih ingat sama bapak. Bapak selalu bawa mama jalan-jalan, makan di KFC, belanja ke mall. Bapak masih sering buat kejutan waktu masih pacaran. Mama, tutup dulu mata, baru disuruh buka, dikasih kejutan berupa kado. Tapi setelah menjalani rumah tangga, kadang-kadang bapak sering tidak mau menemani si istri cerita. Kadang-kadang istri merajuk loh dia, bapak kok kayak gitu, kok berubah? Kenapa dulu waktu masih pacaran selalu sayang, selalu ngajak mama jalan-jalan, sekarang kenapa enggak? Datang bapak egois. Mama, kau dengar ya, nelayan mana yang sudah dapat ikan harus buang umpan? Nelayan mana? Oke gitu ya, kata si mama. Baiklah kok kayak gitu. Tiba malam hari, mama langsung kunci pintu, matikan lampu. Si bapak mau masuk, tak bisa, betul pintu. Mama, buka pintu. Kau tidur di luar sudah, logis katanya. Mama, buka pintu. Tak bisa tidur di luar. Tidur di luar. Mama, buka pintu. Kita ini suami istri. Bapak, katanya mama di dalam. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dengan ikan? Katanya. Nah ini contoh yang tidak perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita kadang-kadang orang yang udah berumah tangga, apalagi udah selesai marguru di gereja, tentunya pasti ada namanya perjamuan kudus. Kalau si Malungun dibilang mahur jabagal, ya kan? Mahur jabagal itu kan kita pasti pendeta membilang di atas altar sebelum dibagikan anggur dan roti. Kamu percaya ya? Datang jemaat bilang, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Pasnya itu. Ya saya percaya dan saya berjanji dengan segenap hati. Ada 3 makna yang terkandung di situ sebenarnya. Kita katakan ya karena memang kita percaya pada Yesus. Kita katakan ya karena kita ingin masuk ke persekutuan Allah. Kita katakan ya karena kita ingin berbuat mana yang baik, katakan baik. Ya kembalinya dengan kehidupan kita. Bapak lurah, seklur, camat lagi, sekjam dilantik, waktu dilantik itu disumpah ini. Disumpah nggak kita waktu dilantik? Ada ya, tokoh agama atau pendeta dibacakanlah oleh yang melantik, contohnya wali kota. Apakah Bapak Ibu bersedia? Tapi ada kitab suci di hadapan kita masing-masing. Kita katakan saya bersedia. Ya saya bersedia apa? Sama seperti yang tadi itu, naik CD tadi. Kita katakan karena kita mau melaksanakan tugas, mengayomi masyarakat. Kita katakan ya, karena kita memang harus menjaga segala rahasia yang ada di tempat kita bekerja. Kita katakan ya, karena kita memang ingin mengabdi kepada negara melalui SN ini tadi. Tanpa seorang SN, kita gimana caranya mau mengabdi? Mungkin jadi RT lah, atau jadi LPM di lingkungan masing-masing di rumahnya. Tapi gimana kita mau jadi RT di saat kita aja jadi ASN belum bisa memberikan contoh yang baik. Nah yang terakhir jadilah teladan dalam kesucian. Ini maksudnya suci ini mau menggambarkan hubungan antara manusia dengan Allah. Allah itu kudus ya. Gimana caranya manusia yang berdosa menjalin hubungan dengan Allah yang kudus? Ini contoh simpelnya gini. Kita mau jadi teladan itu gimana? Contoh ada terang, ada gelap. Gimana caranya terang ini menyatu dengan gelap? Pasti nggak bisa. Terang dan gelap nggak bisa bersatu ya. Makanya kita bilang nggak bersatu, contohnya berdirilah Pak Lubis di tempat yang terang. Ada kaca lagi. Aku berada di tempat yang gelap. Aku bisa melihat Pak Lubis ya. Karena aku di tempat yang gelap. Pak Lubis di tempat yang terang.
Tapi Pak Lubis di tempat yang terang bisa nggak melihat aku di tempat yang gelap? Tidak. Nggak bisa ya, kecuali pakai senter kata Pak Lurah. Nggak bisa. Jadi kita manusia-manusia ini yang berdosa, gimana caranya kita bisa menyatu dengan Allah? Ini bentar lagi tanggal 31 Desember, bentar lagi, 1 bulan lebih lagi, mau habis akhir tahun 2022. Di pelosok negeri, di semua gereja-gereja, di lapangan, pasti akan terdengar gitu. Teng, 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 teng. Datang Mas Hendrik buat puisi. Tak terasa, datanglah yang mendengar. Tak terasa banyak. 365 hari loh. Banyak perutangan, banyak ini, banyak itu. Tapi kita dipimpin oleh pimpinan pendeta nanti di tanggal 21. Tulis semua dosamu. Kita tulis, kita bakar, dan janji mau masukin pergantian tahun, janji untuk bertobat. Bertobat memang. Pada saat itu. Bertobat. Jadi terang dia ya, pada tanggal 31 Desember jadi terang kan. Tapi kenapa kita rata-rata orang Kristen ini baru masuk minggu ketiga bulan Januari udah kembali lagi ke tempat yang gelap? Seperti nas kita pada hari ini, jadilah anak terang. Bagaimana? Kenapa bisa jadi seperti itu? Ya berarti hubungan kita dengan Allah harus lebih kita perkuat dalam doa. Doa kita tahu tadi ya, doa itu adalah komunikasi antara manusia dengan Allah. Perbaiki diri kita dalam doa. Percayalah, dalam doa, dalam tindakan, perkataan, kasih, kesetiaan, dan kita jaga kesucian. Ya semoga kita bisa menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan juga bisa kita ya kelak bersama-sama dengan Allah. Semoga kita saudara-saudara yang terkasih yang merupakan keluarga besar dari Kecamatan Siantar Marimbun bisa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah-tengah keluarga. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan itu menjadi anugerah dan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan bimbing kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami bisa menjadi teladan dalam perkataan, dalam tindakan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Tuhan ajari kami ya Bapa untuk menjadi berkat bagi sesama kami, untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tanpa pertolongan dan jamaah dari tangan-Mu Tuhan, kami mungkin tidak akan mampu menjalani sebagian dari firman-Mu. Tapi kuatkan kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi sosok yang teladan, sosok yang menjadi terang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tuhan, berkati juga kami Tuhan di dalam segala tugas-tugas kami dimanapun kami berada. Karena kami yakin ya Tuhan, tanpa pertolongan dan jamaah tangan-Mu, apapun yang kami kerjakan tidak akan membuahkan hasil, melainkan hasil itu adalah oleh karena kasih-Mu. Tuhan, berbimbinglah kami Tuhan dimanapun kami berada, karena sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke kantor kami masing-masing untuk melaksanakan tugas kami sebagai abdi negara. Kiranya Tuhan yang memimpin kami di dalam melaksanakan tugas kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami melalui perkataan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Amin.